Saudara, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran terus meningkat. Per hari Minggu pagi, lebih dari 2.500 orang dirawat di Wisma Atlet. Dengan tambahan 81 pasien baru sejak Sabtu malam, keterisian Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet saat ini mencapai 42%. Lonjakan pasien COVID-19 di Wisma Atlet ini didominasi oleh para pelaku perjalanan luar negeri yang positif COVID-19. Sementara itu, laporan temuan kasus COVID-19 varian Omikron kembali bertambah. Satu orang yang menjalani isolasi di rumah lawan COVID-19 Kota Tangerang Selatan dinyatakan positif COVID varian Omikron. Koordinator Rumah Lawan COVID-19 Tangerang Selatan mengatakan satu orang yang positif Omikron tidak memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri dan diduga tertular saat berkumpul dengan rekan kerjanya pada perayaan Tahun Baru lalu. Saat ini sudah ada 5 orang warga Tangerang Selatan yang terkonfirmasi positif varian Omikron. Kakaknya itu mendapat informasi hasil pemeriksaan dari rumah sakit yang pernah beliau dirawat, itu hasil Omikronnya positif. Jadi satu orang. Tidak ada perjalanan ke luar negeri. Setelah kami tanya dan juga kami informasi di Kepala Puskesmas, yang bersangkutan itu awal tahun baru itu ketemu teman-temannya di Jakarta. Sementara di Jakarta, tambahan kasus COVID-19 di lingkungan sekolah naik menjadi 19 kasus dan tersebar di 15 sekolah. Sejauh ini, DKI telah menghentikan pembelajaran tatap muka di sekolah yang terpapar COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan DKI tetap melakukan pembelajaran tatap muka 100% di sekolah yang tak terpapar COVID-19 karena DKI Jakarta sudah memenuhi target vaksin pendidik sebanyak 80%. Jakarta memenuhi syarat melaksanakan PTM 100% terbatas. Sebagaimana kita ketahui syaratnya adalah provinsi di level 1 dan 2, kemudian juga syarat terbatasnya 100% itu adalah tenaga pendidik dan kependidikan harus di atas 80%, lansia di atas 50%. Dan DKI Jakarta vaksin pendidiknya 91%, tenaga kependidikannya 89%, lansianya lebih dari 71%, dan peserta didik sudah lebih dari 98%. Jadi Jakarta memenuhi syarat untuk PTM 100%. Dalam 5 hari terakhir, data penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan kabar masuknya varian Omikron. Pada 11 Januari ada penambahan 802 kasus, kemudian 12 Januari ada penambahan 646 kasus, 13 Januari ada penambahan 793 kasus, 14 Januari kembali mencapai 850 kasus, dan terakhir 15 Januari ada penambahan 1054 kasus. Sementara itu, Presiden Joko Widodo sore ini akan menggelar rapat terbatas soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Rapat diperkirakan akan membahas soal upaya penanganan COVID-19. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah menyampaikan langkah pemerintah dalam menghadapi kemungkinan lonjakan penambahan kasus COVID yang dipicu varian Omikron. Ya, Saudara, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas soal evaluasi PPKM di Istana pada akhir pekan. Rapat ini kemungkinan akan membahas langkah pemerintah merespons adanya peningkatan kasus COVID dalam beberapa hari terakhir. Untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, di Istana Kepresidenan Jakarta ada jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan. Jonah, terlepas dari alasan bahwa Presiden Jokowi akan kunjungan kerja di hari Senin besok, bisa diceritakan, Jonah, urgensi dan fokus pembahasan evaluasi PPKM dalam ratas hari ini? Ya, baik, terkait dengan ratas yang digelar hari ini, hari Minggu, sebenarnya adalah rapat yang digelar secara rutin yang dilakukan oleh Presiden dalam rangka untuk memantau atau mengevaluasi khususnya angka perkembangan COVID dan evaluasi terkait dengan PPKM. Nah, kalau kita perhatikan mulai dari awal Januari sampai pertengahan bulan ini ada angka peningkatan khususnya penyebaran Omikron yang cukup tinggi. Bahkan kemarin akhirnya menyentuh
pertambahan 1.000 kasus tiap hari, di mana pertambahan 1.000 itu terakhir pada bulan Oktober tahun lalu atau Oktober 2021. Jadi memang terkait dengan ratas yang digelar hari ini ada beberapa poin yang ingin disampaikan. Salah satunya adalah adanya pertambahan COVID-19 khususnya dari varian Omicron. Yang kedua adalah evaluasi PPKM baik dari level 1 sampai dengan level 4. Dari catatan yang kami dapat di lapangan, sebenarnya dari Presiden Jokowi sudah meminta khususnya untuk layanan Vaskes, apakah layanan Vaskes yang ada di tingkat provinsi ataupun layanan Vaskes yang ada di daerah, mereka sudah harus melakukan penyiapan khususnya dalam rangka untuk mengantisipasi adanya ledakan angka penyebaran COVID. Apalagi kalau kita lihat dari beberapa keramaian yang ada, mulai dari momen dari libur Nataru dan juga beberapa perkembangan lainnya, banyak ahli yang mengatakan bahwa angka COVID sendiri nanti akan melalui puncaknya pada bulan depan atau Februari 2022. Dan sebabnya dalam rangka untuk menghindari atau mungkin alarm dini adanya penyebaran COVID, maka Presiden sendiri menggelar ratas, di mana fokus dari ratas adalah untuk bisa melakukan pencegahan sedini mungkin bagaimana penyebaran Omikron. Apakah mungkin dari pembatasan dari PPKM, apakah dari level 1 sampai level 4 nanti akan ada peningkatan kembali, ataupun nanti adanya percepatan, baik mungkin percepatan dari vaksinasi, mungkin dari dosis pertama atau dosis kedua, ataupun dari percepatan dari booster vaksinasi, di mana sangat penting dalam rangka untuk mencegah khususnya varian Omikron yang saat ini memang cukup masif. Namun pantauan kami saat ini untuk rapat memang digelar secara virtual atau secara online, dan nanti akan dihadiri oleh beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, dan juga beberapa jajaran, di mana sangat penting apakah nanti akan ada keputusan yang mendasari apakah adanya pembatasan PPKM atau tidak. Kami masih menunggu keputusan dari Presiden, di mana cukup penting mengingat adanya perpanjangan PPKM ini akan berakhir sampai besok. Apakah ada perpanjangan atau tidak, ataupun ada pengetatan, mungkin akan diketahui dari hasil ratas yang akan digelar, dan mungkin akan selesai antara pukul 6 sore ataupun dari pukul 7 malam ini. Baik, terima kasih Jona Hamonangan untuk laporan Anda langsung dari Istana Kepresiden di Jakarta.